Halo teman-teman, selamat datang di channel Playtech. Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu variabel, kemudian ada tipe data string, integer, float, boolean, array, dan object. Dan di video kali ini kita akan coba membahas mengenai if condition. Mungkin kita bisa langsung saja. Kita coba buat file baru, namanya mungkin kita buat dasar php if. Oke, jangan lupa diawali dengan notasi PHP seperti ini. Nah, if condition. Apa sih itu if? If adalah sebuah sintaks dalam PHP yang digunakan untuk menjalankan sebuah baris kode jika sebuah syarat itu terpenuhi. Misal, di sini kita lihat dulu. Jadi, if itu ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah notasinya itu sendiri, if. Kemudian di bagian kedua itu adalah condition. Nah, condition ini digunakan untuk membuat satu persyaratan atau suatu kondisi. Jadi ketika kondisi di sini terpenuhi atau bernilai true, maka kode yang ada di bawahnya ini akan dijalankan. Langsung kita contohkan saja. Semisal kita punya sebuah variabel dengan nama nilai yang isinya adalah 70 seperti ini. Nah, jika kita buat kondisinya, semisal jika nilai lebih dari 60, maka program akan menampilkan string yang isinya selamat Anda lulus. Seperti ini. Ini salah satu contohnya. Kalau kita perhatikan, pertama kita punya variabel dengan nama nilai yang isinya adalah 70. Lalu kita masukkan ke dalam if. Kondisinya adalah nilai lebih besar daripada 60, maka kode di bawah ini akan dijalankan. Sebaliknya, jika nilai ini bernilai false, artinya di bawah 60 atau sama dengan 60, maka kode di bawah sini tidak akan dijalankan. Teman-teman harus ingat kembali di video sebelumnya mengenai tipe data boolean ya teman-teman. Jadi boolean itu adalah tipe data pernyataan. Nah, di if ini tipe data tersebut digunakan untuk mengisi kondisi. Langsung saja di sini kita contohkan, kita jalankan dalam browser kita. Teman-teman juga harus ingat mengenai bagaimana cara menjalankan PHP di dalam browser ya teman-teman. Pertama kita ketikkan localhost, kemudian yang kedua adalah nama foldernya. Kalau kita lihat di sini nama folder ada di sini. Dasar PHP. Kita tuliskan dasar PHP. Kemudian yang ketiga itu adalah nama filenya. Kalau misalnya teman-teman tidak menuliskan nama file di sini, artinya file yang dijalankan adalah file index.php. Namun kalau nama filenya adalah yang lain yang ingin kita jalankan, maka kita tuliskan nama filenya. Dasar php if.php. Nah, maka yang keluar nilainya adalah selamat Anda lulus, karena nilai di sini itu bernilai lebih besar daripada 60. Teman-teman juga bisa menuliskan nilai tipe data yang lain seperti string misalnya. Di sini nilainya misalnya A. Nah, kalau nilai itu adalah sama dengan A, maka selamat Anda lulus. Ya, nilainya sama di sini. Lain ceritanya kalau misalnya kita punya nilai yang berbeda. Misalnya nilainya adalah B. Maka program tidak akan dijalankan karena kondisi di sini tidak terpenuhi. Lalu selain menggunakan satu syarat seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan lebih dari satu. Misalnya di sini kita punya nilai yaitu B. Kemudian misalnya kita punya yang lain, semisal psikotes gitu ya. Misal nilai itu adalah sebuah huruf A, B, C, D, E, F misalnya. Kemudian ada psikotes. Psikotes itu berupa skor misalnya. Di sini ada 70 gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dua kondisi. Misalnya jika nilai sama dengan A dan psikotes
lebih dari 60, maka selamat Anda lulus gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan, maka kode di bawahnya akan dijalankan selamat Anda lulus. Di sini kita menggunakan operator dan ya, atau and. Jadi operator and ini akan berjalankan apabila kedua syarat ini bernilai true gitu. Kalau misalnya salah satu syaratnya tidak terpenuhi, semisal di sini nilai psikotesnya adalah 50, maka di sini tidak akan dijalankan. Programnya tidak akan berjalan. Ketika program tidak berjalan, di sini kan kosong. Teman-teman juga bisa menggunakan else. Jadi else ini akan dijalankan ketika syarat di sini itu tidak terpenuhi atau bernilai false. Misal kita tulis saja di sini echo, maaf, Anda belum lulus. Seperti ini. Jika kita jalankan, nah yang keluar adalah maaf Anda belum lulus karena di sini ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu di bagian psikotes. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan operator OR. Kalau OR itu teman-teman bisa menggunakan karakter ini ya teman-teman, garis 2 seperti ini. Nah, ini adalah OR. OR itu adalah logika digital yang apabila salah satu nilainya terpenuhi, maka keseluruhan kondisi di sini akan bernilai true. Begitu. Jadi kalau misalnya di sini ini kita punya nilai A yang tentunya bernilai true dan syarat di sini yang bernilai false ya, karena psikotes itu nilainya adalah 50. Nah, namun kalau misalnya di sini kita jalankan, maka yang jalan adalah selamat Anda lulus yang bagian atas ini. Karena kita menggunakan operator OR. Begitu. Jadi operator ini tidak memerlukan dua-duanya bernilai true, tapi salah satu bernilai true maka keseluruhan akan bernilai true. Hasilnya akan bernilai true. Dalam kasus lain, semisal di sini kita ada tes wawancara gitu ya. Wawancara yang isinya adalah lulus atau tidak lulus. Lulus atau tidak lulus. Jadi defaultnya itu adalah tidak lulus. Ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kasus, misalnya kalau misalnya nilai psikotes itu di atas 60 dan wawancara lulus, maka akan mengeluarkan tulisan selamat Anda lulus. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti wawancara itu lulus. Nah, ini kan hasil dari kombinasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya wawancaranya lulus dan psikotesnya di atas 60, maka Anda lulus. Selain itu, Anda belum lulus. Dalam kasus ini, program kita ini kan tidak mengcover banyak kondisi ya teman-teman. Misal yang teman-teman inginkan adalah kalau wawancaranya itu tidak lulus, kemudian nilainya itu misalnya ada hurufnya gitu ya. Misal kalau misalnya nilainya 50 sampai 60 itu adalah D, kalau misalnya 70 sampai 80 misalnya itu adalah B dan lain sebagainya. Nah, itu tidak tercover di program kita. Nah, bagaimana cara menangani kasus yang seperti itu? Teman-teman bisa menggunakan banyak metode ya teman-teman, tergantung teman-teman itu nyaman dengan metode yang mana. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan nested if ya teman-teman. Jadi if yang bersarang. Jadi kalau misalnya di sini kita hilangkan saja seperti ini, kemudian di dalamnya itu ada if lagi. Jika wawancara sama dengan lulus, maka akan menghasilkan nilai selamat Anda lulus. Di sini pun teman-teman juga bisa mengeluarkan nilainya ya. Misalnya di sini kita isi nilai psikotes Anda. Ini kita masukkan nilai psikotesnya. Psikotes seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak lulus, maka Anda belum lulus saja. Nah, kalau misalnya kita di sini menggunakan else, maka akan menghasilkan nilai maaf Anda belum lulus, wawancara Anda gagal, seperti itu. Nah, hasil ini akan lebih spesifik ya teman-teman. Jadi
ketika misalnya nilai psikotesnya sudah di atas 60, misalnya di sini kita nilai psikotesnya adalah 70. Namun ketika di tes wawancara dia dinyatakan gagal, wawancara Anda gagal. Nah, hasil ini akan lebih spesifik bahwa si peserta itu gagal di tes yang mana, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Teman-teman juga bisa menggunakan skor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya psikotesnya di atas 60 dan psikotes di bawah 70, maka di sini kita buat aja variabel di dalamnya, yaitu skornya akan menjadi C, seperti ini. Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan else if, teman-teman. Else if lagi, teman-teman tulis lagi seperti kode di atas. Kita bisa copy aja. Di atas 70, di bawah 80, maka kita lakukan lagi program ini. Misalnya di sini teman-teman kalau misalnya 70 sampai 80 itu skornya adalah B. Kalau misalnya skornya B, wawancara lulus atau tidak, lalu kita masukkan lagi kondisi berikutnya. Kalau psikotesnya di atas 80, di bawah 90, sampai 100 saja ya teman-teman, maka kondisinya adalah A. Nah, selain dari 60, 70 sampai dengan 100, maka dia akan langsung dinyatakan tidak lulus ya. Tidak perlu mengecek lagi karena di psikotes pun sudah tidak lulus. Maka kita langsung saja tulis di sini, maaf Anda belum lulus, psikotes Anda gagal. Nah, ini adalah salah satu contoh jika teman-teman menggunakan if yang punya banyak kombinasi ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan else if seperti ini. Jadi kalau misalnya psikotesnya itu 70, 80, 90 itu lulus, kalau misalnya di bawah itu langsung dinyatakan gagal. Jadi kalau misalnya nilai psikotesnya itu lulus, nanti akan dibuat logic berikutnya, yaitu diwawancara lulus atau tidak, begitu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita jalankan. Misalnya nilai kita adalah 70 dan wawancaranya itu dinyatakan lulus misalnya. Kalau misalnya kita jalankan, nah di sini saya ada kesalahan teman-teman. Jadi 70 itu tidak akan masuk ke dalam logic yang manapun yang ada di sini. Maka dia yang akan dijalankan adalah yang ini. Kenapa? Karena di sini operator komparasi yang saya gunakan itu hanya lebih besar dan lebih kecil ya teman-teman. Sedangkan kalau nilai 70 itu harus lebih dari sama dengan teman-teman di salah satu ini. Jadi kalau misalnya teman-teman maunya 70 itu masuk C, maka yang dijadikan sama dengan yang ini. Yang ini tidak perlu. Tapi kalau 70 itu adalah masuknya ke B, maka yang ini bisa teman-teman hapus, yang ini kasih sama dengan. Begitu pula yang C, begitu pula yang A, begitu ya. Kalau misalnya seperti ini, maka programnya akan berjalan ya. Selamat Anda lulus, nilai psikotes Anda 70. Karena di sini 70 masuk kategori lulus dan wawancaranya kita nyatakan lulus. Tapi kalau misalnya salah satu kondisinya tidak lulus, misalnya di wawancara dia tidak lulus seperti ini, maka yang terjadi adalah maaf Anda belum lulus, wawancara Anda gagal. Maka gagalnya adalah di wawancara. Beda lagi kalau misalnya di psikotesnya saja sudah gagal. Jadi kalau misalnya gagal itu artinya di bawah 60 ya teman-teman nilai minimumnya. Misalnya di sini 59 seperti itu. Maka maaf Anda belum lulus, psikotes Anda gagal. Maka yang dijalankan adalah program yang ini. Selain nested if, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan switch, teman-teman. Fungsi switch ini sangat berguna untuk kondisi yang sangat banyak ya, teman-teman. Kayak misalnya ini kita contohkan, di sini kan ada 3 kondisi. Kondisi keempat adalah ketika 3 kondisi lainnya ini tidak terpenuhi.
Nah, teman-teman juga bisa menggunakan switch. Semisal ada satu kondisi yang memiliki banyak kemungkinan ya teman-teman. Misalnya di sini kita bikin saja lagi di bawahnya. Semisal kondisinya adalah skor ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kita punya skor yang isinya adalah karakter A gitu ya. Yang kemungkinan di sini nilainya adalah A atau B atau C atau D atau E atau F seperti ini. Di sini sebenarnya teman-teman bisa saja menggunakan else if seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya skor A maka nanti lulus, kalau B lulus, C lulus, D tidak lulus, misalnya E tidak lulus, F tidak lulus gitu ya. Nah, namun itu kan akan membuat program teman-teman menjadi panjang ya teman-teman. Nah, alternatif lain teman-teman juga bisa menggunakan switch. Switch ini apa? Jadi pertama kita menentukan dulu apa yang mau dibandingkan. Nah, yang dibandingkan di sini adalah skor. Skor, case. Case itu adalah kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah bernilai A. Maka kalau misalnya bernilai A, misalnya di sini kita jalankan selamat Anda lulus. Skor Anda ini kita masukkan saja nilainya apa gitu ya. Nah, setelah case itu teman-teman wajib menggunakan break ya teman-teman. Jadi kalau break ini adalah mengakhiri. Jadi ketika di case pertama ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan program echo ini, lalu dia akan memberhentikan pengecekan di kasus berikutnya. Jadi kasus yang kedua di sini kita tuliskan, langsung copy saja. Seperti ini. Misalnya case B, Anda lulus, skor Anda apa disebutkan nanti. Kemudian di sini ada case C, maka skor Anda lulus, selamat Anda lulus, skor Anda nanti disebutkan. Dan yang terakhir default. Default ini fungsinya sama seperti else teman-teman. Jadi kalau misalnya semua kondisi di atas ini tidak ada yang terpenuhi, maka yang dijalankan adalah yang default ini. Misal di sini kita tulis maaf Anda belum lulus, skor Anda disebutkan di sini ya. Nah, ini kalau kita jalankan yang atas ini kita beri komentar dulu ya teman-teman. Kalau beri komentar di Visual Studio Code itu teman-teman bisa mengetik Ctrl K dan C. Nah, seperti ini. Nanti dia terkomentar semua. Kalau mau membalikannya lagi nanti Ctrl K dan U. Nah, otomatis semuanya di uncomment. Nah, ini yang atas ini kita komentar dulu supaya tidak dijalankan. Kalau misalnya ini kita jalankan fungsi switch-nya, sorry, ada yang salah. Sorry, saya tipu di sini. Ya, seperti ini kita jalankan fungsinya. Selamat Anda lulus, skor Anda A gitu ya. Nah, ini bernilai A. Kalau misalnya kita tuliskan B, nah ini bernilai B. Kalau misalnya tulisnya, nah selamat Anda lulus, skor Anda C. Kalau misalnya D, maaf Anda belum lulus, skor Anda D. Yang dijalankan adalah program yang bawah karena yang kondisi di atas ini tidak ada yang terpenuhi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini kita sudah membahas mengenai if, kemudian if else, kemudian if, else if, dan else. Lalu ada nested if, dan yang terakhir adalah switch ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.